Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa karamatihi fi darini amin. Dalam kitab Nasuhul Ibad ada makalah yang ke-30 menceritakan tentang pentingnya kita dalam menutup aib orang lain atau cacatnya orang lain. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, di sini ada suatu riwayat yang tercatat dalam kitab Nasuhul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu tentang Imam Hatim Al-Asham. Di dalam kitab ini diterangkan bahwasannya wal maqalatu salisatu wal isruna, dalam makalah yang ke-30 an Hatimil Asham, dari Hatim Al-Asham radhiyallahu anhu, wa huwa Abdul Abdirrahman Hatim bin Ulwan wa yuqalu Hatim bin Yusuf wa huwa min akabiri masyayikh Hursan. Dikatakan bahwasannya ada ulama besar dari tanah Hursan yang bernama Hatim Al-Asham, atau sering disebut juga dengan Abdurrahman Hatim bin Ulwan, atau juga disebut dengan Hatim bin Yusuf. Di dalam kitab ini diceritakan bahwasanya ruwiya annahu ja'at imra'atun fasa'alat Hatiman an mas'alatin. Ada seorang perempuan yang datang kepada Hatim Al-Asham untuk menceritakan keluh kesahnya tentang kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ketika itu Hatim Al-Asham dengan senang hati didatangi oleh setiap tamu dari berbagai kalangan dan tidak membedakan siapa tamu yang datang kepadanya untuk bersilaturahmi ataupun meminta nasihat. Hatim Al-Asham itu adalah ulama dari golongan pembesar-pembesar ulama tanah Hursan. Ketika perempuan ini bertanya kepada Hatim Al-Asham, annau kharaja min hafidil kalhala sautun. Ketika bertanya kepada Hatim Al-Asham ini, perempuan ini ingin mengeluarkan sesuatu karena perutnya ini tidak enak. Ketika itu, di dalam akhir pertanyaan atau akhir kata-kata perempuan tadi, keluarlah mohon maaf yang namanya kentut. Ketika itu perempuan ini wajahnya berubah menjadi merah karena malu mengeluarkan angin atau kentut di depan ulama besar tanah Hursan tadi. Sedangkan Hatim Al-Asham ini adalah ulama yang menjadi rujukan para ulama-ulama di zamannya. Akan tetapi dengan tenang Hatim Al-Asham ini memegang dagunya dan memegang jenggotnya sembari meluruskan jenggotnya dan bertanya lagi kepada perempuan tadi supaya apa? Supaya perempuan tadi tidak merasa bahwasannya Hatim Al-Asham ini mendengar kentut perempuan tadi. Sambil berkata, fakultu alaihi ismun somam irfa sautik. Kemudian Hatim Al-Asham ini berkata, irfa sautaki, hei, keraskanlah ucapan kamu atau ulangilah ucapan kamu yang tadi. Kemudian yang tadinya wajah perempuan ini memerah karena takut Hatim Al-Asham ini mendengar kentut yang keluar dari duburnya tadi, seakan-akan dia malu atau takut dianggap meremehkan ulama yang menjadi rujukan ulama-ulama di tanah Hursan. Kemudian setelah terjadi kentut tadi, Hatim Al-Asham kembali bertanya seraya mengeraskan suaranya, berpura-pura tidak mendengar kentut perempuan tadi. Setelah itu Hatim Al-Asham bertanya lagi, keraskan lagi suara kamu, aku tidak mendengar apa yang kamu katakan tadi. Aku tidak mendengar apa yang kamu ucapkan tadi. Maka di sanalah perempuan tadi yang wajahnya berubah pucat merah, berubah lagi sumringah karena menganggap Hatim Al-Asham ini tidak mendengar kentut yang keluar dari tubuhnya.
Setelah itu perempuan tadi dengan cepat bertanya kepada Hatim al-Asom, kemudian dijawab oleh Hatim al-Asom, dan perempuan ini merasa lega karena beliau takut akan dianggap meremehkan ulama besar. Setelah itu perempuan itu pulang dan menganggap Hatim al-Asom ini tidak mendengar ataupun dublek kalau cara orang Jawa itu. Setelah itu Hatim al-Asom menahan atau menyimpan aib perempuan tadi sampai akhir hayat Hatim al-Asom. Sehingga hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah bagaimana kita menutupi aib-aib teman kita, aib-aib orang di sekitar kita, agar supaya tidak tersebar ke luar atau membuka rahasia orang lain. Ada hadis Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jahrohu au do'ifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya ataupun memuliakan tetangganya. Perlu kita ambil pelajaran di sini bahwasannya menutup atau menyimpan rahasia aib orang lain itu tidak mudah seperti membalikan tangan. Kadang-kadang kita menganggap sesuatu yang ada di orang lain itu jelek, kemudian kita menyebarkannya kepada orang lain supaya orang lain mengetahui aib atau cacat teman yang berhubungan dengan kita. Inilah hikmah yang sering kita lihat, sering kita dengar baik dalam kehidupan sekolah ataupun kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, marilah kita sama-sama belajar untuk menahan, menerangkan keburukan orang lain. Ada kata-kata mutiara yang bisa disampaikan dari ulama besar, yaitu Habib Umar bin Hafid yang berkata, janganlah lidah kamu menyebarkan keburukan atau membicarakan keburukan orang lain, karena orang lain yang kamu bicarakan keburukannya juga mempunyai lidah. Di sini maksudnya kita bisa mengintrospeksi diri atau muhasabah diri bahwasannya jika kita sering menyebar kejelekan orang lain, maka suatu saat kejelekan kita juga akan disebarkan oleh orang lain. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjaga lisan, menjaga hati, menjaga pikiran kita agar tidak suka menyebarkan aib orang lain, dan kita selalu menjaga lisan kita dari kata-kata yang menjelekkan orang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.